Sama. Ya, sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar." Ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan." Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang tentang status orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Anasin anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayna abi? Qala finnar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Salah seorang sahabat bertanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, di manakah kini ayahku ya Rasulullah? Nabi Muhammad pun menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Sehubungan dengan hadis ini, Al-Imam Ibnu Syahin menegaskan di dalam sebuah kitabnya bahwa hadis ini adalah hadis yang sudah dimansukh, sebagaimana termaktub dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibni Hajjaj. Beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tersebut mengutip pendapat dari Imam Ibnu Syahin. Beliau berkata, qultu qad dzakara Ibnu Syahin fi kitabin nasikh wal mansukh an hadzal hadis wa nahwahu mansukhun bi hadisi ihya'iha hatta amanat bihi wa raddahu Allah wa dzalika fi hajjatil wada' wali fil mas'alah sab'u mu'allafatin. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa Ibnu Syahin dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh menegaskan hadis inna abi wa abaka finnar ini sudah dinusakh dengan hadis yang menjelaskan bahwa Allah menghidupkan kembali orang tua baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau beriman kepada Nabi Muhammad ketika hal itu terjadi pada haji wada. Kata Imam Suyuti selanjutnya, terkait persoalan ini saya memiliki 7 karangan. Itu yang pertama, artinya hadis inna abi wa abaka finnar sudah dinusakh. Kedua, para ulama menyatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah terbebas dari siksa neraka, karena menurut ulama kedua orang tua Rasulullah terbilang ahli fatrah. Para ulama menempatkan ahli fatrah sebagai kalangan yang terbebas dari tuntutan tauhid karena tidak ada rasul yang membimbing mereka. Oleh karenanya dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Matnis Sanusiyah karya Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengatakan
Wakhtalafa hal yaktafi bida'wati ayyi rasulin kana walau adama aw la budda min da'wati rasul alladhi ursila ila hadha asy-syakhsi was-sahih ats-tsani wa alayhi fa ahlul fatrati najuna wa in ghayyaru wa baddalu wa abadu al-awthan. Wa idza alimta anna ahlal fatrah najuna alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahlil fatrah bal huma min ahlil islam lima ruwiya anna Allah ta'ala ahyahuma ba'da bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amanna bihi wa la'alla hadzal hadits sahha inda ba'di ahlil haqiqah. Waqad allafa al-jalalu as-suyutiyu mu'allafatin fima yata'allaqu binajatihima fajazahullahu khairan. Maksudnya, ulama berbeda pendapat perihal ahli fatrah. Apakah kehadiran Rasul yang mana saja, sekalipun Nabi Adam yang jauh sekali dianggap cukup bahwa dakwah telah sampai bagi masyarakat musyrik Mekah, atau mengharuskan Rasul secara khusus yang berdakwah kepada kaum tertentu? Nah, yang sahih, yang benar adalah pendapat yang kedua. Sehingga atas dasar itu ahli fatrah selamat dari siksa neraka meskipun mereka mengubah dan mengganti keyakinan mereka lalu menyembah berhala. Kalau ahli fatrah itu terbebas dari siksa neraka, tentu kita yakin bahwa kedua orang tua Rasulullah selamat dari neraka karena keduanya termasuk ahli fatrah. Bahkan keduanya termasuk pemeluk Islam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, sehingga kedua orang tua Nabi Muhammad berkesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat. Riwayat hadis ini sahih menurut sebagian ahli hakikat. Nah, dalam hal ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis sejumlah karya, sejumlah kitab terkait keselamatan kedua orang tua Rasulullah di akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti atas karyanya tersebut. Nah, pandangan-pandangan Syekh Al-Bajuri kemudian dikutip oleh ulama-ulama Indonesia. Di antaranya dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam sebuah karyanya Nurul Dhalam Syarah Aqidatil Awam. Beliau mengatakan, qala Al-Bajuri fal haqqul ladzi nalqa Allah alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu qila annahu ta'ala ahyahuma hatta amanna bihi thumma amatahuma li hadisin warada fi dhalik wa huwa ma ruwiya an Urwah an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala bihi ayyuhya lahu abawaihi fa ahyahuma fa amanna bihi thumma amatahuma. Qala Suhaili Allahu qadirun ala kulli syai'in lahu ayyahussa nabiyahu bima sya'a min fadlihi wa yun'imah alaihi bima sya'a min karmatihi. Artinya, Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, yang benar adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari siksa neraka berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah sehingga keduanya beriman kepada anaknya, lalu Allah mewafatkan kembali keduanya. Sebuah riwayat hadis dari Urwah dari Sayyidatina Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kedua orang tuanya sehingga keduanya beriman kepada anaknya, lalu Allah mewafatkan kembali keduanya. Al-Imam As-Suhaili juga berkata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengistimewakan karunia-Nya dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kekasihnya, yakni Rasulullah, sesuai kehendaknya. Nah, keterangan ini juga didukung oleh penjelasan bahwa dzurriyyah atau keturunan Nabi Ibrahim itu tidak ada yang menyembah selain Allah, tidak ada yang menyembah berhala, sehingga ayahanda Nabi Muhammad SAW beserta ibundanya yaitu Sayyidah Aminah dan ayahnya
Abdullah tidak pernah menyembah berhala. Di samping juga dulu di masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam ada beberapa agama, hanya yang masyhur adalah agama paganisme yang menyembah berhala. Sedangkan agama yang lain juga ada agama Kristen, agama Majusi, dan juga ada yang menganut Yahudi. Dan di antara agama-agama tersebut ada juga yang disebut dengan penganut agama Al-Hanifiyah, yaitu yang masih beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Isa sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, penganut agama Al-Hanifiyah ini tidak pernah menyembah berhala, termasuk ayahanda dan ibunda Rasulullah SAW ini termasuk penganut agama Al-Hanifiyah. Sehingga dalam suatu keterangan disebutkan, waqad akhraja Ibnul Mundhir fi tafsirihi bi sanadin sahihin an Ibnu Jarir fi qoulihi ta'ala hikayatan an Ibrahim alaihi salam, rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Qala la yazalu min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam nasun 'alal fitrah ya'budunallah. Ibnu Mundhir meriwayatkan di dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Jarir tentang dalam firman Allah yang menceritakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa tersebut adalah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ibnu Jarir berkata, dari keturunan Nabi Ibrahim senantiasa terdapat kelompok manusia yang menetapi kesucian, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga, kalau ada statement yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad kelak di neraka, itu sangat menyakiti terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qadhi Ibnul Arabi Al-Maliki dalam sebuah keterangan, beliau mengatakan, qala Al-Qadhi Ibnul Arabi Al-Maliki wala adha a'zamah lahu sallallahu alaihi wasallam min ayyuqala anna abawaihi finnar. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul innal ladhina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Al-Qadhi Ibnul Arabi Al-Maliki berkata, tidak ada perbuatan yang lebih menyakiti Nabi Muhammad daripada menyebut kedua orang tua beliau berada di neraka. Sedangkan Allah berfirman, sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Demikian terkait pembahasan secara ilmiah status keislaman dan keimanan dari kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.